Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, rekan-rekan para petani walet yang berbahagia dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, saya ingin menyampaikan tentang permasalahan atau kekhawatiran daripada para petani walet, khususnya bagi para pemula, ya, para pemula yang masih belum banyak mengetahui tentang budidaya walet. Ada sebuah pertanyaan dari rekan, kenapa burung walet itu kok cuek dipanggil ya? Burung waletnya dipanggil tapi kok lewat-lewat aja gitu. Dia tidak menghiraukan daripada suara panggil yang berbunyi di LMB-nya. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, para petani walet pemula, ya, kadang-kadang berkeinginan tiap hari gedungnya supaya ramai, didatangi oleh burung walet yang bermain. Apabila kondisi gedung waletnya sepi atau hanya seekor, 2 ekor atau beberapa ekor walet yang bermain-main, maka ia bingung. Ia menganggap bahwa ada yang salah, mungkin salah volume atau salah memakai suara panggil. Lalu ia mengatur ulang lagi, disetting lagi suaranya atau merubah suara panggil. Dengan mudah, dengan gampang dia merubah, mengganti ataupun men-setting volumenya. Itulah fakta yang terjadi di dunia perwaletan, Bapak rekan-rekan sekalian, khususnya bagi para pemula. Ya, namanya pemula masih sedikit mungkin mengetahui informasi tentang budidaya walet. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, pertanyaan yang mengatakan mengapa burung walet cuek kita panggil, padahal suara yang dipakai adalah suara yang berkualitas, suara yang sudah terbukti, tapi kok burung itu cuek-cuek saja? Itu ya. Ini pertanyaan-pertanyaan teman ini, sehingga berburu suara terus, ganti suara tiap minggu, tiap hari bahkan, karena dia merasa belum puas dengan keadaan burung yang kurang bermain pada LMB-nya. Nah, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, kenapa itu bisa terjadi burung walet cuek? Nah, itu karena terdapat ada faktor yang menyebabkan kondisi itu terjadi, yaitu faktor biologis burung walet. Seperti kita ketahui bahwa siklus perkembangbiakan burung walet yaitu mencari pasangan, kawin, kemudian membuat sarang. Setelah membuat sarang dia bertelur, kemudian habis bertelur dia mengeram, kemudian menetas, memelihara anaknya hingga anakan bisa terbang. Kemudian siklus dimulai dari awal lagi. Induk walet akan kawin lagi, membuat sarang lagi, dan bertelur, dan menetas.
kemudian memelihara anaknya, begitu seterusnya. Perlu diketahui bahwa pada musim berbiak ini, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, burung walet akan cuek dipanggil. Burung walet cuek dipanggil. Apa sebabnya? Burung walet lebih mengutamakan keberhasilan proses perkembangbiakan. Induk walet cuek dipanggil karena sedang bertelur dan mengeram. Setelah telur menetas, akan dilanjutkan masa pemeliharaan anaknya. Dia mencari makan untuk anaknya hingga bisa terbang. Induk walet tidak butuh pindah tempat lain. Dia sulit berpindah ke tempat lain. Kecuali ada kasus berat yang membuat induk walet itu terpaksa berpindah. Seperti umpama nyawanya merasa terancam, atau ada predator atau apakah di dalam gedung walet tersebut. Itu yang menyebabkan dia berpindah. Selama dia tidak ada gangguan, tidak membahayakan nyawanya, dia akan tetap setia pada gedung tersebut. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, seperti kita ketahui bersama bahwa memanggil burung walet supaya mau menetap pada gedung baru itu, yang paling mudah, lebih mudah dipanggil adalah anakan walet atau walet muda yang baru belajar terbang. Itu lebih mudah kita panggil, dia masuk ke gedung kita untuk menginap di dalam gedung yang baru tersebut, daripada kita memanggil induk walet atau walet yang sudah dewasa. Kenapa? Karena induk walet sudah lama tinggal dan merasa sudah nyaman di tempat asalnya. Lain halnya dengan walet yang muda. Ia akan mencari pasangan dan kemungkinan mau pindah ke tempat yang baru. Maka banyak terjadi rekan-rekan sekalian, ya. Maka banyak yang terjadi, betapa banyak anakan walet yang sudah menetas, sudah terbang daripada sebuah gedung walet, namun betapa banyak anakan walet itu tidak kembali ke gedung asalnya. Nah, kenapa? Itu karena dia mencari tempat yang baru, yang lebih mudah dia masuki, lebih nyaman dan lebih aman menurut anakan walet tersebut. Nah, itulah rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Jadi, musim efektif, ya, musim yang efektif, yang paling jos kita memanggil walet, memancing walet untuk menginap ke gedung kita, yaitu ketika anak-anak walet mulai keluar gedung, mulai berterbangan, berhamburan. Anak-anak walet ini adalah populasi walet muda yang akan mencari pasangan dan mencari tempat baru untuk berkembang biak. Nah, itulah rekan-rekan sekalian, makanya kalau kita memancing anakan walet itu diusahakan supaya ada suara anakan, ya, di dalam SP tersebut, supaya anakan walet tertarik untuk mendatangi gedung walet kita. Rekan-rekan sekalian yang berbahagia, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, kalau burung walet cuek, sabar aja. Itu sudah musimnya. Ada waktunya ramai burung bermain, ada waktunya sepi. Nah, sehingga jangan mengganti suara tiap minggu. Seminggu ramai, seminggu lagi ganti lagi. Nah, kecuali kalau populasi walet Anda sudah banyak, umpama 500 atau 600-an, itu tidak apa-apa kita ganti SP sekali sebulan, di rolling, atau 2 bulan sekali. Rolling dengan SP-SP yang lain, tentunya SP yang kualitasnya bagus. Itu, nah, seperti yang saya lakukan, ya. Alhamdulillah, saya setiap bulan
2 bulan sekali atau sebulan sekali mengganti suara. Jadi suara-suara yang pernah saya putar dulu yang respon bagus itu saya ulangi lagi putar. Ya, sehingga suasananya menjadi baru lagi. Tapi kalau gedung Anda masih baru, jangan coba-coba sering ganti suara. Nanti itu yang membuat Anda galau berkepanjangan. Ya. Jadi tahan diri, sabar dulu, biarkan proses, ikuti proses. Nah, insya Allah ya, nanti setelah sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan, kita lihat perkembangannya. Kalau memang tidak ada sama sekali, nah baru kita adakan perubahan. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sukses buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.